Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Langkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita. Sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Keluarga Modi telah mempersiapkan 5 lak uang, tetapi Ahe mencemaskan Gopi untuk mengantarkan uang sendirian kepada penculik itu. Kokila berkata kepada Ahem keselamatan Merah itu lebih penting. Paridi juga mencemaskan Gopi karena takut Gopi disakiti. Gopi sangat khawatir dia akan mengantar uang itu demi keselamatan Merah. Gopi membujuk Ahem untuk mengizinkannya, tetapi Kokila sangat mengkhawatirkan Gopi. Gopi meminta izin kepada Ahem dengan menatapnya. Ahem mengizinkan Gopi dengan isyaratnya. Sementara Ginjal berpikir apa yang terjadi di Modi Bapan dan dia akan pergi ke sana. Urmila mendengar perkataan Ginjal. Urmila akan menghentikan Ginjal supaya tidak pergi ke Modi Bapan. Ginjal hendak pergi ke Modi Bapan. Urmila memecahkan vas bunga ke kakinya. Ginjal berbalik melihat Urmila. Urmila menjerit kesakitan. Lalu Ginjal memarahi Urmila. Urmila berpikir akan membuat Ginjal sibuk. Urmila menangis, kakinya sakit, dan meminta kepada Ginjal untuk mengantar ke kamarnya. Lalu Ginjal mengantar Urmila ke kamar. Di sisi lain, Gopi bersiap dengan tas uang untuk pergi. Ahe meminta kepada Gopi untuk berhati-hati. Hetal mengucapkan kepada Gopi semoga sukses. Gopi pergi meninggalkan Ahem dan semuanya. Gopi pergi menuju tempat penculikan di dalam mobil. Gopi berdoa untuk diberi kekuatan untuk menyelamatkan Merah. Gopi sampai di tempat tujuan. Penculik belum kelihatan. Gopi melihat jam tangannya. Tiba-tiba Gopi mendapat telepon dan menanyakan keberadaan Merah. Penculik berkata dia ada di dekat Gopi dan meminta untuk menunggu. Penculik memutuskan teleponnya. Gopi mencari penculik itu. Dia tidak melihatnya. Mobil penculik tiba di lokasi dekat Gopi. Kokila menemani Gopi di mobil Ciki dan terkurung di sana. Si penculik keluar dari mobilnya. Merah melihat Gopi dan pura-pura minta tolong. Si penculik meminta uang yang ada di tas pada Gopi, tetapi Gopi meminta Merah lebih dahulu. Penculik mencoba merebut tasnya. Gopi tak memberikan tas itu dan memaksa melepaskan Merah. Penculik mencoba memercikan minyak kepada Gopi. Vidya datang tepat waktu menyelamatkan Gopi. Vidya meminta untuk meninggalkan Merah dan mengambil uangnya. Penculik memberitahu Vidya dan Gopi dia akan mengambil uang dan sekarang mereka tertipu. Merah melihatnya di mobil. Penculik berhasil mengambil uangnya. Gopi mengambil lumpur, hendak melempar ke penculik itu. Gopi melemparkan lumpur ke mata penculik. Gopi memukuli penculik itu. Gopi meminta kepada Vidya untuk mengeluarkan Merah. Vidya menghampiri Merah di mobil. Merah terkunci di dalam mobil berteriak kepada Vidya. Sementara Kokila menggedor karena dia terkurung di sana. Merah berkata tidak bisa membuka pintu. Gopi terus memukuli penculik dan merebut tasnya kembali. Vidya melihat kunci mobil di saku penculik. Vidya mengambil kunci itu. Vidya didorong penculik sehingga terjatuh ke lantai. Gopi memanggil Vidya. Penculik menendang perut Gopi dan berteriak. Kokila di dalam berteriak memanggil Gopi. Vidya berlari hendak menyelamatkan Merah. Penculik itu mengambil batu. Merah berteriak jangan melempar Vidya pakai batu. Vidya membuka ikatan tangan Merah tetapi tidak berhasil. Akhirnya Kokila bisa selamat dan keluar dari mobil. Kokila menendang penculik itu. Penculik mendorong Kokila hingga terjatuh. Gopi menghampiri Kokila. Penculik memukuli Vidya
hingga kesakitan. Vidya memegang kaki penculik itu. Vidya mencakar kakinya. Penculik pergi meninggalkan mereka dengan membawa uang di dalam tas bersama Mera. Gopi dan Kokila berteriak memanggil Mera. Gopi menangis, dia gagal menyelamatkan Mera. Kokila khawatir kepada Mera. Gopi terus menangis ngaguk-guk memanggil Mera. Sedangkan Ginjal menyiapkan makanan untuk Urmila. Urmila menegur Ginjal untuk menyiapkan makanan yang lain. Ginjal marah kepada Urmila, lalu dia memberikan sup lain kepada Urmila. Urmila menumpahkan mangkuk sup dan berteriak. Ginjal membersihkan lantai dan berkata dia seperti ratu di Modibapan, tetapi di sini bekerja seperti pelayan. Sementara Ahem mencebaskan Gopi di Modibapan, Ahem mondar-mandir merasa khawatir. Hetal mencoba menenangkan Ahem. Gopi datang ke rumah Modibapan. Gopi menangis di hadapan Ahem. Ahem menanyakan tentang Mera. Gopi memeluk Ahem bahwa dia tidak bisa membawa Mera. Mera tak bisa diselamatkan. Penculik juga membawa uangnya. Vidya berkata, sebelum mereka bisa membebaskan Mera, penculik melarikan diri bersama Mera. Ahem bertanya, apakah Vidya dan Kokila pergi bersama Gopi? Kokila menjawab kepada Ahem, ya. Ahem marah, mereka telah melakukan kesalahan besar. Kokila sangat mengkhawatirkan Gopi. Jigar menegur Kokila dan Vidya. Ahem berkata, karena kesalahan kalian berdua, kita semua kehilangan Mera lagi. Vidya meminta maaf kepada Ahem bahwa dia pergi ke sana untuk melindungi ibunya. Kokila sangat khawatir kepada Gopi dan memberi tahu Hetal dan Paridi. Lalu Kokila pergi bersama Gopi tanpa sepengetahuan Gopi. Ahem melihat Hetal dan Paridi sambil emosi. Sementara penculik menunjukkan uang kepada Mera dan berkata dia akan menculik Vidya hari ini. Mera marah dan meminta untuk tidak menyentuh Vidya. Penculik sangat senang dengan uang ini dan dia sekarang memiliki banyak uang dan berkata akan membawa Mera selamanya. Kita membutuhkan paspor. Mera terkejut mendengar perkataan penculik itu. Di rumah Modi semua berkumpul. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Molu Enda membuka pintu. Terlihat Sanskar yang datang ke Modibapan. Ahem terkejut melihat Sanskar datang ke rumah Modibapan. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya.